Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mengawali tahun 2022 ini, Tuhan masih kita kasih kesempatan untuk boleh beribadah di dalam KUL. Sekalipun hari ini masih secara online, tapi saya percaya ketika kita boleh datang di dalam KUL dengan penuh kerinduan dan penuh kesungguhan, maka Tuhan pun akan hadir di tengah-tengah rumah Bapak, Ibu, Saudara yang hari ini boleh mengadakan KUL, mungkin dengan cara mesbah keluarga, beribadah bersama keluarga. Bapak Ibu, sebelum masuk renungan hari ini izinkan saya mau menyampaikan sedikit renungan firman Tuhan untuk malam hari ini di dalam KUL, dan tema malam hari ini adalah kebangkitan umat Tuhan. Yuk kita masuk dalam doa dulu sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada di dalam KUL, malam hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan begitu baik buat kami, Tuhan masih kasih kesempatan buat kami. Tuhan urapi kasih kami Tuhan, yang hari ini mau mendengarkan firman Tuhan, juga hamba-Mu yang menyampaikan sedikit apa menjadi isi hati-Mu Tuhan. Urapi setiap kami semua Tuhan, agar firman yang boleh kami dengar hari ini boleh dapat mengubahkan kehidupan kami, dapat membuat hidup kami boleh berubah, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap yang mendengarkan, juga urapi hamba-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Yang sudah siap sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang terkasih, izinkan hari ini saya mau menyampaikan sedikit firman Tuhan, renungan dengan tema kebangkitan umat Tuhan. Saya percaya memasuki tahun 2002 ini, kita semua rindu, semua kita dapat dibangkitkan. Ya, sebagai umat Tuhan, boleh mengalami kebangkitan. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam keekonomi, di dalam kesehatan kita boleh dipulihkan, Tuhan pulihkan keluarga kita, ada yang sakit Tuhan sembuhkan, maupun di dalam hal kerohanian. Tuhan rindu supaya tahun 2022 ini boleh kita mengalami kebangkitan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Bapak Ibu, sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya mau ucapkan dulu selamat tahun baru buat semua jemaat KUL, semua pengurus KUL yang hari ini boleh ada di dalam KUL hari ini. Saya berharap dan saya berdoa biarlah di tahun ini Bapak Ibu semua sekeluarga boleh semakin diberkati, semakin dikasihi Tuhan, dan semakin diberi kesehatan yang baik, sama bahkan seperti apa yang firman Tuhan sampaikan di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat, apa yang pernah kita timbul di dalam hati, apa tidak pernah ada di pikiran kita, Tuhan sediakan bagi kita. Itu orang-orang yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, di dalam bahan KUL hari ini, firman Tuhan mengenai kebangkitan umat Tuhan diambil di dalam Yehezkiel 37 ayat 1 sampai 14. Saya nggak akan baca semua. Saya mau sampaikan sedikit, mungkin Bapak Ibu sudah sering dengar, berisi tentang penglihatan Nabi Yehezkiel ketika Tuhan bawa ke bawah sesuatu lembah yang penuh dengan tulang yang kering, di mana tulang itu akhirnya dibangkitkan Tuhan lewat apa? Lewat nubuatan yang diperkatakan iman, lewat perkataan iman dari Nabi Yehezkiel, sehingga dibangkitkan menjadi sekelompok sebarisan tentara yang sangat besar dan sangat banyak. Ya, saya baca yang sedikit aja di Yehezkiel 37 ayat 11. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Bapak Ibu, lewat penglihatan yang Tuhan berikan buat Nabi Yehezkiel, di mana ketika Tuhan bangkitkan dalam penglihatan itu, ketika Nabi Yehezkiel mengucapkan nubuatan, tulang itu bangkit, ya, tumbuh otot, tumbuh daging, bahkan tulang-tulang itu bersatu, tulang yang berserakan itu bersatu menjadi sepasukan tentara yang sangat banyak. Ya, di firman Tuhan tadi bilang, tulang ini siapa? Tulang-tulang yang kering berserakan, bicara mengenai bangsa Israel yang sudah kehilangan pengharapan, sudah kehilangan harapan di dalam kehidupannya karena mungkin banyak hal, ya. Ini menggambarkan mungkin kehidupan kita. Yang memasuki tahun 2002, kita di mana tahun 2020-2021 kita mengalami banyak kendala, banyak pandemi yang harus dihadapi. Ya, karena banyak hal, mungkin ada banyak di antara kita juga kita mulai kehilangan pengharapan. Tapi biarlah di tahun 2002 ini boleh menjadi kebangkitan buat setiap kita. Yang bangkit di dalam hal rohani maupun bangkit di dalam hal jasmani kita. Ya, di dalam segala hal kita buat Tuhan bangkitkan.
seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel. Tulang-tulang itu berserakan itu menjadi berkumpul, bertumbuh, otot, daging bersatu menjadi satu pasukan yang gagah berani, yang luar biasa banyaknya. Ya. Memasuki tahun 2022 ini, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu lalu, mungkin gembala pembina kita menyampaikan kepada kita semua apa yang akan terjadi di tahun, apa yang harus kita lakukan, boleh jadi bekal kita di tahun 2002, bahwa setiap kita, biarlah kita tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan kekuatan kita untuk memasuki tahun 2022. Sekalipun mungkin di tahun yang lalu kita mengalami banyak hal yang buruk, banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, apa yang sesuai dengan tidak kita harapkan. Ya, pekerjaan, kesehatan, bahkan pelayanan hari-hari ini banyak orang mengalami rasanya kering. Ya, kehidupan rohani kita jadi kering. Tapi biarlah tahun 2002 ini boleh jadi kebangkitan. Gembala pembina mengingatkan ya mengenai firman Tuhan di Ratapan 3 ayat 22 dibilang kasih Tuhan nggak pernah habis, ya, selalu baru setiap hari. Bagian kita apa? Bagian kita ada tetap berharap. Gembala pembina mengingatkan kepada kita agar kita tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, berharap penuh kepada Tuhan. Itu yang menjadi sandaran kita supaya kita boleh bangkit dan kuat di tahun 2002. Kita kudu tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ya, Ratapan 3 ayat 22 dan sampai 24 ini mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan nggak pernah habis. Sekalipun hari ini kita mengalami hal yang nggak baik, tapi kasih Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, bagian kita adalah berharap. Gembala pembina mengharapkan, bilang supaya kita sebagai anak-anak Tuhan tetap berharap, ya, berharap kepada Tuhan. Jangan lepas pengharapan. Jadi tulang yang kering. Bahkan orang yang berharap kepada Tuhan digambarkan seperti apa yang ditulis dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 dikatakan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran sungai yang daunnya selalu tumbuh hijau, ya, yang nggak pernah takut kepada musim kering, yang karena nggak pernah ngalamin musim kering dan bahkan terus berbuah dalam kehidupannya. Ya, orang yang berharap kepada Tuhan, pegang akan kasih setia Tuhan, akan seperti apa yang terjadi di Yeremia 17 ayat 5. Ya. Bahkan Gembala pembina mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan tuh nggak akan pernah, mata Tuhan tuh akan selalu tertuju kepada kita yang berharap kepada Tuhan. Amin. Biar ini jadi mengingatkan kita semua. Ya, yuk kita baca di Mazmur 33 ayat 18, firman Tuhan bilang, sungguh mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Biarlah bagian kita memasuki tahun 2002, supaya kita boleh bangkit, kita tetap punya pengharapan, berharap kepada Tuhan. Ya, mata kita tetap berharap kepada Tuhan, dan mata Tuhan juga, Tuhan bilang, mata Tuhan itu tertuju kepada kita. Sekalipun kita jatuh, Tuhan bilang, kita nggak akan tergeletak. Ada saatnya mungkin Tuhan izinkan kita ngalamin hal yang nggak baik. Kadang Tuhan ngalamin kita jatuh. Tapi janji Tuhan, firman Tuhan bilang, selalu pegang firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Amin. Ini jadi pengharapan kita yang lewat gembala pembina kita sampaikan. Biarlah firman Tuhan selalu menjadi dasar kekuatan kita. Ya, berharap kepada Tuhan, berharap kepada kasih setia Tuhan. Ya. Dan yang ketiga ini, Gembala pembina mengingatkan di dalam Mazmur 91 mengenai ayat 14 ayat sampai 16 bilang sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya, meluputkannya, karena sebab ia mengenal namaku. Bahkan ketika kita berseru, Tuhan akan menyertai dan melepaskan kita dari kesesakan, meluputkannya, memuliakannya, memberikan kita panjang umur, ya, dan akan kuperlihatkan keselamatan. Biarlah firman Tuhan ini boleh jadi pegangan buat kita. Ya, untuk memasuki tahun 2022, kasih Tuhan selalu ada. Bagian kita tetap berharap kepada Tuhan. Bagian kita tetap melekat
hubungan kita tetap intim dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat buat kehidupan kita, memberikan perlindungan, memberikan penyertaan, bahkan Tuhan akan memuliakan dan tetap memberikan keselamatan buat kehidupan kita. Amin. Bagian kita memasuki tahun 2022 ini, Gembala Pembina kita mengingatkan akan satu paradigma yang baru. Ya, paradigma yang baru bicara mengenai model, pola pikir, contoh kerangka pikir yang berbeda. Ya, yang diambil di dalam Yesaya 43 ayat 18 ya sampai 21, saya baca 18 dan 19 saja ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Menggambarkan sesuatu hal yang nggak mustahil, ya, bicara mengenai padang gurun, kesulitan. Tapi Tuhan akan membuat sungai, Tuhan akan membuat jalan di padang gurun. Biarlah itu boleh menjadi pengharapan buat setiap kita. Sesuatu yang cara yang aneh yang nggak pernah dipikirkan manusia, Tuhan berikan. Ya, mungkin lewat kesulitan yang ada. Ya, lewat kesukaran yang ada, tapi Tuhan punya rencana yang indah buat kita semua. Ya, Tuhan akan membuka jalan lewat paradigma dengan cara yang berbeda yang mungkin nggak kita pikirkan. Ya, bagian kita apa? Kita mengikuti paradigmanya Tuhan. Ya, paradigma bicara pola pikir. Ya, model. Biarlah paradigma yang lama di dalam kehidupan kita juga Tuhan mau kita tinggalkan. Cara pikir kita, perkataan kita, perbuatan kita mungkin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita boleh dibangkitkan, menjadi umat yang dibangkitkan. Menjadi umat yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Menjadi umat yang dikasihi Tuhan. Menjadi umat yang di mana mata Tuhan selalu tertuju, menjadi umat yang di mana hatinya selalu melekat kepada Tuhan, dan Tuhan membentengi kita, memuliakan kita, bahkan memberikan kita keselamatan. Ya, satu ayat terakhir, ya, 1 Korintus 2 ayat 9, firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang sediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bagian kita adalah tetap punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, meninggalkan paradigma kita yang lama, pola pikir hidup kita yang lama, meninggalkan perbuatan dosa kita yang lama, menuju perbuatan kita yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan semua kehendak Tuhan. Maka kasih Tuhan, mata Tuhan, ya, hati Tuhan akan ada pada kita. Dan selanjutnya maka Tuhan pasti akan bangkitkan kita. Ya, menjadi umat yang dibangkitkan di dalam berbagai aspek kehidupan kita, di dalam kerohanian kita juga. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam hari ini. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk memiliki pola pikir yang baru. Karena kami tahu Tuhan, kami harus meninggalkan pola hidup kami yang lama yang penuh dengan dosa. Untuk memasuki tahun 2002 ini, untuk menjadi umat yang dibangkitkan. Kami harus memakai paradigma yang baru, pola pikir yang baru, Tuhan, cara hidup yang baru, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan itu, maka paradigma yang baru yang dari Tuhan, cara berkat Tuhan yang sampaikan dengan cara yang baru untuk setiap kehidupan kami, akan Tuhan sediakan. Di mana kami boleh bertemu dengan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, dengan cara yang tidak seperti dahulu mungkin Tuhan. Mungkin kami sekarang hari ini kehilangan pengharapan. Tapi kami tahu Tuhan, ini kami sedang memasuki paradigma yang baru. Tuhan mau tunjukkan sesuatu yang baru buat kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati setiap pengurus yang setia, boleh menyampaikan firman Tuhan sampai hari ini Tuhan, melayani Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati kalau ada mereka ada yang dalam kekurangan,
Ada yang mereka perlukan, Tuhan berkati dengan berkat yang berlimpah-limpah. Beri jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan setiap anak-anak yang mendengar firman Tuhan hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh, terima kesembuhan. Jadilah sembuh, terima sembuh. Terima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.